Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat video kampanye tentang pelestarian identitas nasional. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Yunentius dari NIM dengan NIM akhir 180. Perkenalkan, saya Diana Masari dengan NIM akhir 170. Perkenalkan, nama saya Awalia Fitriani, NIM akhir 192. Perkenalkan, saya Iqbal Yakin, NIM akhir 209. Namanya semester berapa? Semester Dari fakultas pendidikan. NIM. Boleh nanya tentang penggunaan produk luar negeri atau produk lokal? Yaitu dalam kehidupan sehari-hari, apakah Anda menggunakan produk lokal atau produk luar negeri? Terus alasannya kenapa kok memilih produk lokal? karena kan produk lokal juga lebih mudah bisa diadaptasi, juga harganya juga Udah. Kalau saya beri pilihan dua nih, kakak lebih pilih makanan cepat saji atau makanan lokal? Kenapa itu alasannya? Boleh nanya? Boleh. Menurut Anda, apakah produk luar negeri lebih menarik dibandingkan produk lokal? Menurut saya sih iya sih, karena kalau misalnya produk di luar negeri itu lebih terjamin kualitasnya dan lebih murah aja gitu dibanding di lokal. Makasih ya kak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga negaraan mengerjakan tugas dan kewajiban tentang di sini saya bersama Kepala Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Kak Octavia dan Kak Ali. Ingin menanyakan tentang
kasarnya itu jelek banget teman-teman kalau kita kasih tahu ke orang-orang. Selama dari selama kakak menjadi dua, kegiatan apa yang pernah kakak lakukan untuk mengenalkan atau mempromosikan budaya lokal? Kalau dari BKPB mungkin belum ya teman-teman ya, tapi kalau dari Putra-Putri Batik sendiri, saya kemarin sudah menjalankan program kerja itu kayak semacam video kreatif. Itu kayak kita tuh Q&A, kalian tahu gak sih yang viral-viral kayak contohnya yang halo kakak. Nah itu kita langsung terjun ke lapangan buat tanya-tanya nih sama masyarakat Bangkalan mengenai seberapa tahu mereka tentang batik Bangkalan dan seberapa tahu nih jenis-jenis batik yang ada di kota Bangkalan ini, dan menurut mereka tuh batik Bangkalan ini tuh termasuk hal kuno apa enggak sih gitu. Kita tanya-tanya sama mereka langsung dan kita kasih pengertian yang harusnya pengertian mereka salah dan kita benarkan, jadi biar tidak ada kesalahpahaman antara anak muda dan juga generasi selanjutnya nih. Sebelum ditutup wawancara kali ini, mungkin satu pesan Kak buat generasi muda agar bangga dengan budaya lokal dan identitas bangsa Indonesia. Kalau menurut saya sih emang harus banget dilestarikan ya. Jangan taunya itu budaya dari Madura itu cuma kerapan sampai aja. Jangan itu aja ya. Karena budaya dari Madura itu juga banyak banget yang harus kita explore dan juga harus kita kasih tahu ke teman-teman kita yang dari luar Madura, karena itu juga bermanfaat bagi kita dan budaya Madura. Setuju banget, bener apa katanya Kak Lulunya. Jadi jangan lupa aksi nyatanya, jangan cuma niat aja. Kalau niat di hati mah aku juga bisa ya teman-teman ya, tapi jangan lupa kalian langsung praktekin. Kayak contohnya bikin video tuh memperkenalkan di Madura tuh ada wisata ini tahu, dan ciri khasnya di Madura tuh kayak gini. Jadi kalian langsung bikin aksi nyatanya, jangan cuma ngomong aja. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja dari aku ya.